hadis saya katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu hadis bermasalah itu. Sebagian ulama mengatakan itu hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan itu hadis tidak sahih. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud adalah menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian dan perbuatannya yang khusus itu. Tapi ada hadis yang sahih sebenarnya itu yang tidak pernah disampaikan oleh sementara orang. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar bihi. Rasulullah itu menyukai untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada perintah untuk menjauhi, atau dengan kata lain selama tidak ada larangan. Dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah itu semula pada awalnya kalau menyisir rambut itu memakai jambul di depan, dan itu adalah tradisi orang-orang musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah mengubah cara menyisir rambut dengan dibelah ke kanan ke kiri, dan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah menyukai yang kedua itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah suka untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan. Jadi Islam itu sangat lentur sekali sebenarnya itu. Yang bikin sumpek dan kaku itu sebagian orang Islam sebenarnya itu. Ada unsur yang namanya tasyaddud, mempersulit diri gitu ya. Lentur sekali itu. Ya. Makanya saya di berbagai daerah itu kan. Apakah di Bali, di Papua, di daerah-daerah Dayak, itu saya sering sedikit nyentil. Anda bangun masjid kenapa? Kalau di Bali misalnya, kenapa enggak Anda adopsi itu budaya-budaya Bali? Perlunya apa? Orang Bali biar ketika masuk masjid itu tidak akan merasa asing gitu loh. Nah ini pendekatan budaya itu seperti itu. Orang tidak akan merasa asing karena ini adalah budaya sendiri. Di Nunukan misalnya, kemudian di Tarakan kami sebut juga, kenapa kamu bangun masjid, Anda bangun masjid, kenapa ornamen-ornamen Dayak tidak kamu masukkan ke dalam masjid? Mungkin anggapannya ini haram gitu kan. Masjid itu mesti pakai gubah gitu loh. Kira-kira begitulah. Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu. Itu Islamic Center ya? Ya itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, pada abad ke-9 kalau tidak salah itu itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Sekarang udah jadi museum